ada orang Bandung. Ya, alhamdulillah di sini biasanya saya di sini jarang ya orang Bandung yang merantau jauh ke Taiwan. Apa saya di itu di Derawati. Mbak Rosita tahu nggak Derawati? Iya, saya belum nikah. Iya tahu ya. Tapi ke Kepo itu lumayan jauh ya. Saya dari apa sih? Dari Derawati. Sapan lah tepatnya. Agak-agak kabupaten. Iya, selamat malam ya, Bun Mbak Nur Aisyah. Belum kenal ya. Silakan boleh. Sekarang kita hmm, tunggu sampai berapa orang ya? Untuk dua, tiga. Biasanya kalau satu kelas itu minimal 5 6 lah ya. Oh, ada yang di sorean ya. Baiknya kita mulai saja. Saya buka kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk uh, dapat bekerja, belajar, melakukan aktivitas sehari-hari. Dan semoga salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebelumnya, nah kita berdoa dulu ya, berdoa masing-masing aja, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini ya berhubung kita masih perkenalan, maksudnya masih pertemuan pertama, terus saya juga ini sebagai tutor baru, kita jangan dulu belajar lah ya, kita kenalan aja dulu satu-satu. Boleh diperkenalkan masing-masing yang baru datang, yang baru gabung, boleh perkenalan dalam bahasa Inggris. Meskipun kita belum belajar ya dalam bahasa Inggris, maksudnya belum belajar ke tahap perkenalan, tapi mungkin kalau ada yang sudah tahu sebelumnya cara memperkenalkan dalam bahasa Inggris boleh, dalam bahasa Indonesia boleh. Saya pengen tahu dulu mbak-mbak semuanya ini semuanya perempuan ya? Ini Mbak Rizky atau Mas Rizky perempuan ya? Oh, Mbak semua ya. Hmm. Jadi saya pengen tahu dulu nih mbak-mbaknya. Jadi sekarang apa ya? Nama udah tahu lah ya dari situ ya. Apa lagi ya? Terserah deh mbak-mbak semua mau memperkenalkan apanya gitu, maksudnya
umurnya, boleh aslinya. Tadi ya, seneng tadi lihat ada yang asli, yang asalnya dari Bandung. Biasanya susah di sini. Kalau Jawa Barat paling Indramayu, kalau enggak Cirebon. Oh iya, saya eh, tinggalnya di Yunlin, Hue. Mungkin udah pada tahu ya tutor-tutor yang lain seperti Atif Winda, teman Nur Syamsi, sama Tika. Nah itu teman-teman saya. No, Mbak Ros itu 35 tahun. Ya, saya semuanya panggil Mbak aja ya. Mas, saya sekarang sedang semester sedang semester 3 tahun kedua. Ya, sekarang tahun terakhir. Ya mohon doanya, semoga diberi kemudahan. Saya sebentar lagi lulus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ya harusnya kita bahasa Inggris ya ngomongnya, ngapalnya baru terkenal, maksudnya baru pertemuan pertama. Nanti pertemuan selanjutnya kalau bisa sedikit-sedikit lah kita berbicara atau ya conversationnya dalam bahasa Inggris biar terbiasa gitu. Soalnya kan bahasa itu harus dengan dipraktekkan ya, nggak cuma teori aja. Ya, saya rasa cukup ya untuk perkenalannya. Um, Selanjutnya ini saya akan memperkenalkan mengenai um, metode pembelajarannya. Di dalam pertemuan kali ini, saya akan memperlihatkan atau memperkenalkan ya format penilaian untuk semester ini, assessment atau penilaian. Saya menargetkan untuk homework atau tugas itu sekitar 20%, untuk middle test atau UTS ya 30%, dan final test itu atau UAS 50%. Nah, untuk tugas gimana ya? Apakah Mbak itu mau tugasnya 2 kali atau sekali aja menjelang UAS atau bagaimana? Ada masukan? Saya takutnya ada yang berkeberatan gitu. Silahkan masukannya untuk tugas. Apakah mau diadakan? Saya nggak akan banyak-banyak tugas ya. Paling dari tugasnya ya antara untuk menjelang-menjelang UAS sepertinya. Oh begitu. Ya, oke, boleh. Baik, baik. Nanti usaha saya gimana aja. Terus ini
Sebenarnya bisa kan saya mendengar suara-suaranya? Nanti kalau misalnya ada percakapan atau reading, saya ingin mendengar bagaimana pronunciation-nya masing-masing mbak-mbaknya gitu. Saya kan lebih afdol tuh kalau misalnya eh, dicoba satu satu persatu orang, nanti kita saling mengoreksi. Aduh, nanti aja liatnya lagi itu lagi nggak kobe, lagi nggak pakai kerudung ya. Ini apa sih? Ya gitu nanti kalau misalnya udah pertemuan selanjutnya, kapan-kapan nanti saya dengar suaranya, pronunciation-nya seperti apa, nanti kita koreksi bareng-bareng di mana letak letak kesalahannya. Ya kita saling saling mengingatkan misalnya, oh ini salah bacanya. Nah ini harusnya begini-begini nih, ya, seperti itu. Iya, baik. Sebenarnya ini ya yang selanjutnya saya mengajarkan 2 chapter saja untuk semester ini karena saya mendapat informasi dari Pak Riona, satu modul itu untuk 1 tahun. Jadi chapter yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan, yaitu nice to meet you, seperti itu. Rest talk, mencoba satu persatu kalau bisa ya, bagaimana caranya memperkenalkan diri atau menyapa seperti itu. Terus let's read and write a notice. Lalu chapter yang selanjutnya, thanks for giving me a message. Nanti sama ya, ada percakapannya juga. Lalu setelah itu kita membaca dan menuliskan pesannya sesuai dengan tema masing-masing. Gitu. Sebenarnya ini materinya ya lumayan ya, lumayan mudah. Jadi pastinya juga mbak-mbak semua sudah pernah mendapatkan ini atau tidak, ya udah familiar lah dengan kata-katanya gitu. Tapi alangkah baiknya selain untuk itu, yang paling penting itu untuk dipraktekkan ya. Meskipun kita sekarang lagi di Taiwan, pasti sekarang bahasanya Mandarin gitu ya. Kalau bisa sesama teman, sama temannya ya, bomba semua sama teman bisa dipraktekkan gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, iso Inggris gitu. Jadi apa sih, saling menyapa gitu, cobain dalam bahasa Inggris gitu. Jadi biar lebih lebih nerap kalau Sundanya ya. Jadi harus dicoba gitu. Soalnya kalau bahasa itu nggak cuman dilihat, didengar juga salah satu bagian dari pembelajaran gitu ya. Jadi tidak cuma dirasakan tapi harus act gitu, act atau take action gitu, harus dilakukan. Hmm. Tentunya dalam uh, metode metode belajar bahasa Inggris juga itu kan banyak ya. uh, di antaranya seperti yang selain yang saya sebutkan tadi, misalnya selain digunakan dalam sehari-hari bersama teman-teman, bisa juga kan sekarang mau udah canggih ya, ada aplikasi-aplikasi canggih di HP buat belajar bahasa Inggris, buat memperkaya atau increase the vocabulary. Ya minimal kita
satu hari 5 kata gitu, hafal gitu. Nah, dari selain menghafal juga coba praktekkan gitu. Oh, ini penggunaannya seperti ini. Nah, itu salah satu cara ya untuk menghafalkan vocabulary ya. Karena bahasa Inggris ini ya semuanya sudah tahu ya, ini bahasa internasional ya, hampir semua negara memakai bahasa ini. Selain Mandarin ya, Mandarin juga udah mulai masuk sebagai bahasa internasional. Jadi kalau misalnya ya siapa tahu mbak-mbak semua nanti setelah bekerja di Taiwan berminat nih untuk bekerja di luar negeri yang lain. Halo, halo. Bekerja di negeri yang lain, misalnya mau ke Australia. Nah, kan udah ada tuh basicnya gitu. Siapa tahu kan ya, Mbak nanti eh, dapat tawaran kerja di negara-negara yang basisnya itu berbicara bahasa Inggris. Selain Australia mungkin Inggris ya pasti. Amerika mungkin ya. Udah cuma di Asia gitu. Siapa tahu. Hmm, Nah, setelah tahu gitu ya, bahasa Inggris itu emang penting ya. eh Kita juga bisa memper meningkatkan kemampuan listening kita atau kemampuan mendengarkan kita itu bisa dari mendengarkan film, menonton film. Kalau bisa nonton film nggak usah pakai subtitle, nggak usah pakai penerjemah gitu. Nggak apa-apa, itu aja dipaksain gitu. Saya juga pertamanya ini nggak ngerti gitu, tapi nanti sedikit-sedikit kita terbiasa dengan gaya bicara mereka, dan sedikit-sedikit kita juga ada terasah gitu kemampuan guessing atau kemampuan menebak gitu. Tidak usah tahu per detail dia ngomong apa, tapi intinya kita tahu, oh ini inti yang dia ngomong tuh ini gitu. Nah, salah satunya bisa dengan begitu gitu. Saya juga dulu sempat pelatihan dulu ya, sempat melaksanakan pelatihan dulu sebelum datang ke sini, dan itu lumayan lumayan masuk gitu dengan cara menonton film, bagi yang hobi nonton. Terus misalnya dari musik-musik gitu. Nah, kalau misalnya untuk speaking seperti yang tadi ya, ngobrol sesama teman gitu, terus nggak usah takut dulu gitu kayak, aduh grammarnya gimana nih, takut salah nih atau apa, coba aja dulu. Kalau grammar tuh urusan belakangan, yang penting berani dulu gitu ya. Soalnya saya juga agak menyayangkan ya, teman-teman saya juga yang di Taiwan ada beberapa yang eh, nggak terlalu, maksudnya bahasa Inggrisnya pasif gitu. Jadi mereka tuh ya nggak apa-apa. Saya juga grammar masih belajar, belum jago-jago amat. Tapi di sini ya gitulah. Yang penting mah masih yang simple-simple gitu ngomongnya. Terus kalau misalnya ngomong sama orang sini juga, maksudnya teman kelas gitu, ada beberapa juga yang masih kaku gitu untuk belajar, untuk ngomong atau komunikasi dalam bahasa Inggris, karena saya sendiri Mandarinnya masih baru belajar di sini ya, maksudnya emang dari nol banget gitu. Di Indonesia nggak belajar Mandarin. Nah, sekalinya komunikasi sama mereka dalam bahasa Inggris, mereka kaku gitu. Oh, ternyata mereka itu tujuannya hanya test oriented gitu, maksudnya hanya untuk tes. Nah, itu juga kalau misalnya nggak dipraktekkan juga nantinya bakal kaku gitu. Tapi sebenarnya mereka tahu apa yang kita maksud gitu. Oh, di sini boleh, di sini banyak beasiswa, bisa dari kampusnya, bisa dari exit. Insya Allah kesempatan terbuka di sini. Di sini eh,
belajarnya, maksudnya kelasnya dalam bahasa Inggris. Terus sebelum kesini juga saya sempat pelatihan dulu. Kalau untuk eh, kesempatan beasiswa, banyak teman-teman saya yang dapat dari pemerintah Taiwan ada, yang dari ESIT ada. Nanti boleh nanti saya share ya ke Mbak Nur Aisyah, link-linknya ya nanti saya share eh, bagaimana kuliah di sini gitu. Makanya di sini benar-benar welcome sekali ya, atau maksudnya benar-benar terbuka gitu untuk masyarakat luarnya untuk bersekolah di sini. Dan untuk persyaratannya, hmm, TOEFL-nya nggak tinggi-tinggi amat, paling TOEFL-nya kemarin tuh 450 kalau nggak salah, jadi nggak usah yang 500 berapa gitu, enggak dulu tuh, iya pas waktu masuk ke sini itu kalau untuk kuliah di sini. Mbak di sini pasti udah jago-jago ya Mandarinnya. Nanti boleh saya minta diajarin ya. Saya juga masih belajar Mandarin baru Chinese 3. Chinese 3 dan itu pun baru sampai berkomunikasi dengan pemilik kosan dalam situasi itu. Bama punya pastinya sebelum kesini dapat pelatihan bahasa Mandarin dulu ya. Oh dulu saya dari Bandung kuliahnya di Politeknik Negeri Bandung di Polban. Nah setelah lulus D4 eh, saya melanjutkan ke sini gitu. Kalau untuk S1 di sini masih jarang yang buka kelas bahasa Inggris. Kalau S2 udah lumayan banyak, tapi kalau untuk S1 setahu saya sih masih masih Chinese ya. Soalnya kebanyakan yang di sini juga yang di kampus saya ada 3 orang dari Indonesia dan semuanya itu Indonesia Chinese. Indonesia yang ya gitu keturunan Cina gitu. Jadi emang udah punya dasarnya bahasa Cina dan sehari-hari di kelas itu bahasa Cina. Tapi nanti saya cek-cek lagi ya. Iya boleh banyak Aisyah. Eh, ya boleh di FB-nya di add saja ya FB saya. FB-nya ya nama saya itu ada pasti di grup. Oke sih. Baby ya, Baby Funfin. Sejauh ini ada pertanyaan. Oh masih putus-putus ya? Mungkin sinyalnya. Halo, halo. Udah bagus. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Saya belum mau masuk ke materi ya. Mending perkenalan aja dulu.
Baik. Eh, ada yang mau nanya tentang seputar metode pembelajaran atau seputar yang lainnya? Oh iya, saya lupa ya. Ini email saya nanti untuk keperluan mengirim dokumen atau tugas. Oke. Ini kalau boleh tahu, pada kerjanya kebanyakan kerja di pabrik atau menjadi pengurus rumah tangga atau bagaimana? Ini sambil kerja ya kebanyakan kalau misalnya ada itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gaya aman. Gitu Mbak Rosita, muter-muter sama bos. Wah, jangan-jangan ya. Ini kebanyakan Thailandnya di daerah mana ya? Taipei. Terus selain di Taipei ada yang lain, misalnya di bagian selatan. Oh, Simendinya. Iya, iya, iya. Simen ya. Taipei juga ya. Tidak ada yang di sebelah tengah, Taichung misalnya, atau sebelah selatan.
Oh, Mbak Yayang di Taichung ya. Mbak Eni, oh iya saya belum belum sempat ke masjidnya Taichung itu. Pengen yang ke masjid yang Taichung. Mbak Eni di Ciai. Mbak Luna di Puli, Taichung juga. Oh saya udah berapa ya? Hanya semester 3 itu ya lumayan lah, udah ada setahunan. Tapi kemarin sempat pulang dulu. Oh, ada berarti bersama ya di Taichung. Iya, gue kasih kan. Lebaran, aku teh, wih, wih, pulang. Orang Bandung mah kedah pulang. Oh, di Taichung. Wah, pengen ikutan juga ya, saya juga. Tapi berhubung besok ada tugas, insya Allah lah kapan-kapan nanti eh, kabar-kabarin aja kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang hubungan, maksudnya kegiatan-kegiatan selanjutnya, insya Allah nanti saya datang. Hmm. Jadi besoknya berarti Mbak Luna nggak kerja ya, makanya bisa ikut belajar bersama itu. Saya, hmm, saya tinggalnya di itu Mbak Nur, sama nama sendiri ya. Saya tinggalnya di Yunlin, Taiwan Hubei, di tengah, di desa. Nah, itu ya Mbak Luna, kalau namanya sehat, ya semoga dimudahkan ya kegiatan besok. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, eh, kita tutup saja ya. Sekarang udah jam 10. Tapi ini kelasnya masih 21 menit lagi. Tapi berhubung ini masih perkenalan dan memang tadi ada kesalahan teknis dan ini masih pertama gitu. Eh, kita akhiri aja ya sampai sini. Nanti minggu depan kita mulai belajar belajar lebih detail tentang meeting tentang apa, perkenalan. Baik, kita akhiri saja untuk hari ini. Eh, ya, Mbak Luna, kita belajarnya mulai minggu depan aja ya. Soalnya materinya lumayan sih, cuma dikit gitu. Dan kita itu untuk satu semester keburu lah insya Allah gitu. Jadi masih banyak waktunya gitu. Ya, baik. Ya, kita akhiri saja ya hari ini. Mbak-mbaknya yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang mau ada kerjaan, boleh diselesaikan, dilanjutkan ya. Terima kasih sudah hadir di kelas ini untuk hari ini.
Ya sama-sama ya Mbak Yeyen. Ya, begitu. Silakan untuk mengakhirinya kita berdoa lagi ya dalam hati masing-masing. Udah ini baru perkenalan nggak apa, kita biarkan aja. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, see you ya. See you next week untuk semuanya. Have a nice day. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.